Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Salahuddin pada mata kuliah pengantar bisnis, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada minggu yang keempat. Adapun pada minggu yang keempat ini kita akan membahas terkait dengan organisasi bisnis. Ada beberapa bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama terkait dengan badan hukum dan juga badan usaha. Kemudian bentuk-bentuk dari badan usaha dan juga badan usaha berdasarkan kepemilikan. Jadi ada 3 poin utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, ada perbedaan antara badan hukum dengan badan usaha, bahwa badan hukum itu tentunya akan berbeda dengan badan usaha atau bentuk usaha. Nah, tidak semua bentuk usaha itu berbadan hukum ya. Jadi perlu diingat gitu ya, bahwa tidak semua bentuk usaha itu berbadan hukum. Nah, yang masuk kategori badan hukum itu contohnya adalah seperti PT, kemudian yayasan, koperasi, BHMN ya. Oke, badan hukum milik negara contohnya seperti universitas gitu ya. Oke, nah itu ada universitas, kemudian dan badan usaha atau bentuk usaha lain yang anggaran dasarnya disahkan oleh menteri dan diumumkan dalam berita negara. Nah, itu yang termasuk dalam kategori badan hukum gitu ya. Oke. Kemudian ada NV gitu ya. NV atau Namlos-Vennootschap ya. Adalah nama lain dari PT ya, yang lebih familiar yang sekarang digunakan gitu ya. Oke, itu sekarang PT. Nah, jadi NV ini sudah jarang gitu, berasal dari bahasa Belanda gitu ya. Oke. Nah, sedangkan UD itu usaha dagang, perusahaan dagang gitu ya, dan juga CV CV gitu, Komanditer Vennootschap ya. Vennootschap itu dari bahasa Belanda juga, itu bukan berbadan hukum ya. Nah, jadi di sini poinnya Anda perlu membedakan gitu ya, mana yang termasuk badan hukum, mana yang termasuk bukan berbadan hukum. Badan hukum itu tentunya dipersamakan kedudukannya dengan orang ya. Ya, maksudnya seperti apa? Bahwa bisa bertindak sendiri di luar dan di dalam pengadilan setara gitu ya. Kemudian melakukan penuntutan dan dituntut ya. Badan hukum bisa melakukan penuntutan dan bisa dituntut, dan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya dan kekayaan para pendirinya. Nah, jadi poinnya seperti itu gitu ya. Sedangkan badan usaha ya, poinnya adalah hanya suatu wadah dari usaha pendirinya. Nah, untuk usaha dagang dan perusahaan dagang atau usaha bersama di antara pendirinya yang jika terdiri dari beberapa orang seperti firma dan CV, apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga ya, ini bedanya gitu ya, maka para pendiri atau persero atau pemilik yang harus bertanggung jawab secara renteng gitu ya. Artinya tanggung menanggung sampai dengan harta pribadinya gitu ya. Nah, ini yang kategori bentuk usaha ya. Oke. Nah, usaha yang tidak berbentuk badan hukum itu adalah usaha perseorangan ya. Oke, sekali lagi, usaha yang tidak berbentuk badan hukum itu adalah usaha perseorangan yang dilaksanakan tanpa membentuk jenis usaha tertentu. Nah, contohnya ya udah usaha catering ya, tanpa membentuk CV atau UD atau usaha dagang. Tapi kalau usaha perorangan ya, sudah memilih bentuk usaha dagang atau perusahaan dagang, maka
orang tersebut sudah mendeklarasikan, dalam tanda kutip ya, mendeklarasikan dirinya untuk menuntut berbentuk usaha tuh, walaupun sebenarnya tentu saja tanggung jawabnya itu sama ya. Oke, jadi seperti itu gitu ya. Nah, di materi tadi sudah disampaikan gitu ya, ada beberapa contoh-contoh bentuk badan usaha gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada perusahaan perseorangan gitu. Kemudian ada perseroan firma ya. Kemudian perseroan komanditer ya, komanditer finance cup. Kemudian perseroan terbatas ya, atau tadi disebut juga NV. Kemudian ada koperasi, ada yayasan gitu ya, ada perusahaan negara. Nah, nanti ini akan dibahas lagi perusahaan negara ya. Kemudian ada joint venture. Kemudian ada juga kerjasama badan-badan perusahaan. Nah, baik, kita bahas satu persatu gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah perusahaan perseorangan. Nah, di sini ada beberapa gitu ya karakteristiknya. Itu diantaranya adalah bahwa cara pendiriannya mudah dan murah ya, karena ini perusahaan perseorangan. Kemudian organisasinya juga sangat sederhana. Pimpinannya itu adalah owner ya, pemilik sendiri ya, owner. Kemudian kekayaan perusahaan juga menjadi kekayaan pribadinya. Jadi resiko itu tanggung jawab pribadinya. Nah, itu contohnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya. Henry Ford ya, Bob Sadino ya. Oke. Nah, ini ada Pak Sugiono, warung sate, kemudian pedagang eceran, warung, toko-toko, perusahaan-perusahaan dagang. Nah, itu contoh gitu. Nah, paling yang beberapa contoh mungkin yang bisa Anda lihat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada perseroan firma ya. Jadi ini merupakan usaha kerjasama untuk menjalankan suatu perniagaan dengan bersama ya. Artinya ada kebersamaan di situ ya. Oke. Nah, yang membedakannya adalah itu didirikan dengan akta notaris, kemudian diumumkan di berita negara gitu ya. Aktenya didaftarkan pada panitera pengadilan tinggi di daerahnya masing-masing. Nah, jadi ini melalui akta notaris ya. Nah, ini yang membedakan itu. Yang ketiga ada perseroan komanditer. Itu di sini dimana dikatakan bahwa tidak perlu terdaftar di Departemen Kehakiman, cukup melalui notaris saja. Kemudian dari sisi permodalan juga ringan ya. Oke, dari sisi permodalan itu juga relatif ringan. Kemudian aset pribadi persero aktif atau pengurus akan menjadi jaminan atas tanggung jawab perusahaan ya, atau bisa dikatakan dengan managing partner ya. Oke. Nah, kemudian persero pasif ya, atau komanditer hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang dimasukkan atau disetor gitu ya, atau sleeping partner ya. Nah, ini beberapa ciri dari perseroan komanditer ya. Nah, sedangkan yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Itu lebih kuat lagi gitu ya. Nah, di sini dikatakan salah satunya adalah harus terdaftar di Departemen Kehakiman ya. Kemudian harta pribadi pemilik terpisah dengan tanggung jawab perusahaan. Nah, ini juga sudah berpisah ya. Kemudian para pengurus PT bertanggung jawab penuh sampai dengan harta pribadinya kepada pihak kreditur atau pihak yang ketiga gitu ya. Nah, ini ciri-ciri utama dari perseroan terbatas atau PT ya. Kemudian yang kelima adalah perkumpulan koperasi. Di sini mirip dengan perseroan terbatas gitu ya. Tetapi hak suara anggota bukan berdasarkan besarnya saham, tetapi dari orang per orang gitu ya. Nah, kalau PT tadi itu berdasarkan besarnya saham ya. Nah, kemudian yang keenam ada yayasan ya. Nah, jadi yayasan ini diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Biasanya untuk tujuan sosial, biasanya gitu ya, umumnya untuk tujuan sosial gitu ya. Nah, kemudian tidak dikenakan pajak badan hukum. Kemudian apabila dia khusus untuk perguruan tinggi negeri, itu ada badan hukum milik negara gitu ya. Artinya di sini tidak semua perguruan tinggi itu berbentuk badan
hukum milik negara gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik, kita masuk pada bahasan yang kedua, yaitu terkait dengan badan usaha berdasarkan kepemilikan. Nah, di sini setidaknya ada 4 gitu ya. Oke, setidaknya ada 4. Ada namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian ada swasta nasional dan asing. Kemudian juga ada usaha yang sudah go public ya. Nah, di sini misalnya di contohnya adalah PT Telkom gitu ya, yang diberi embel-embel di belakangnya itu ada TBK, artinya terbuka gitu ya. Oke, atau go public sudah ya. Oke. Baik, yang pertama bentuk-bentuk badan usaha adalah BUMN gitu ya. Secara umum istilah badan usaha milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara ya. Oke. Nah, jadi khusus di Indonesia, jadi badan usaha milik negara itu adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Nah, BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Nah, biasanya ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang mana biasanya badan usaha milik negara ini adalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Oke. Nah, kalau tidak salah di pasal 33 itu dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa atau masyarakat gitu ya. Nah, jadi itu ya. Oke, jadi itu adalah gambaran dari badan usaha milik negara ya. Nah, pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya, yaitu dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka ya, yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Nah, contohnya adalah PT Telkom ya. PT Telkom, PT Telekomunikasi Indonesia terbuka gitu ya. Nah, sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN ya. Nah, jadi dimulai dari tahun 2001 gitu ya. Jadi seluruh badan usaha itu dikoordinasikan pengelolaannya oleh di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau Kementerian BUMN gitu ya, yang dikepalai oleh menteri gitu ya, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Berikutnya adalah jenis BUMN gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenisnya. Itu ada perusahaan perseroan atau persero gitu ya. Jadi perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas ya, atau PT, yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah. Nah, apa tujuannya adalah untuk mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi tetap di sini ya, bahwa modal atau saham yang paling sedikit itu 51% itu adalah dimiliki oleh pemerintah ya. Yaitu untuk persero ya. Nah, ciri-ciri persero itu yang pertama adalah pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden ya. Jadi skupnya itu dari menteri kepada presiden gitu ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang gitu ya. Jadi ada undang-undang yang mengatur persero ini gitu ya. Kemudian yang keempat, bahwa modalnya berbentuk saham. Nah, tapi perlu diingat tadi bahwa dari modal ini itu tidak boleh atau minimal adalah 51% itu dikuasai oleh negara gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, bahwa sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan gitu ya, sudah di slide sebelumnya, bahwa memang aturannya bahwa ciri-ciri persero adalah seperti ini gitu ya. Organ persero adalah RUPS gitu ya, rapat umum pemegang saham, direksi dan
komisaris gitu ya. Oke. Nah, di mana menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham itu milik pemerintah ya. Oke, artinya di sini menteri ya, menteri. Oke. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS. Nah, namun jika hanya sebagian, maka sebagian pemegang saham itu perseroan terbatas gitu ya. Nah, RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan ya. Oke. Kemudian BUMN dipimpin oleh direksi. Jadi pemimpinnya dipimpin oleh seorang direksi gitu ya. Kemudian laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan gitu ya. Nah, kemudian juga ini tidak mendapat fasilitas negara ya. Jadi tidak ada fasilitas negara yang diberikan. Kemudian tujuan utama adalah memperoleh keuntungan gitu ya. Nah, berikutnya adalah hubungan antara usaha diatur dalam hukum perdata. Nah, dan berikutnya bahwa pegawainya itu berstatus pegawai swasta ya. Nah, jadi kalau persero itu pegawai, bukan pegawai negeri gitu ya. Bukan pegawai negeri sipil. Nah, ini berikut beberapa bentuk PT gitu ya yang sudah menjadi persero ya. Nah, ini ada beberapa bisa dilihat gitu ya. Di Indonesia ya tentunya. Kemudian yang kedua gitu ya, jenis BUMN yang kedua itu adalah Perjan gitu ya, mungkin jarang, perusahaan jawatan sebagai salah satu bentuk BUMN yang mana memiliki modal yang berasal dari negara, kemudian besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada Perum ya, atau perusahaan umum, sejenis perusahaan badan pemerintah yang mengelola sarana-sarana umum gitu ya. Oke. Nah, yang keempat itu ada BUMD gitu ya, badan usaha milik daerah. Jadi ciri-cirinya itu adalah pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha gitu ya. Kemudian pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan gitu ya. Nah, berikutnya adalah pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Nah, pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang, kemudian melayani kepentingan umum selain mencari keuntungannya, ini pasti gitu ya. Dan berikutnya adalah sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyatnya ya. Kemudian berikutnya bahwa sebagai sumber pemasukan negara ya. Jadi BUMN ini sebagai sumber pemasukan negara. Dan seluruh atau sebagian besar modalnya itu merupakan milik negara ya. Nah, jadi modalnya itu dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public tadi. Nah, tadi diberikan beberapa contoh gitu ya terkait perusahaan-perusahaan yang go public. Nah, kemudian dapat menghimpun dana dari pihak lain baik berupa bank maupun non bank ya. Kemudian direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN dan mewakili BUMN di pengadilan apabila terjadi sengketa ya. Oke. Nah, ada beberapa tujuan gitu ya. Nah, setidaknya ada 5 tujuan terkait pendirian BUMN ini gitu ya. Yang pertama bahwa memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara ya. Oke, jadi yang kedua adalah mengejar dan mencari keuntungan. Nah, jadi BUMN itu mengejar dan mencari keuntungan. Yang ketiga adalah pemenuhan hajat hidup orang banyak ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan juga mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga sebagai perintis kegiatan usaha yang keempat ya. Dan yang kelima adalah memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah ya. Oke, jadi ada bantuan. Oke. Baik, mungkin itu poin pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan 5M gitu ya. Dan sampai di sini saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.